Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab 5 ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, ada reset MAC address di VMware. Kemudian kita akan mempelajari NAT adapter, bridge adapter, kemudian host only adapter, dan yang terakhir, kita akan belajar tentang LAN segment. Yang pertama, kita akan mereset MAC address pada VMware. Teman-teman bisa buka dulu aplikasi VMware-nya. Jika teman-teman perhatikan, di sini kita sudah mempunyai 3 Ubuntu server, di mana Ubuntu 3 adalah hasil import dari Ubuntu. Kemudian Ubuntu 2 ialah cloningan dari Ubuntu server. Dan yang terakhir, Ubuntu sendiri ialah server atau sumber aslinya. Di sini teman-teman bisa pilih yang network adapter, lalu pilih yang namanya advance. Di bagian paling bawah itu ada MAC address-nya. Jika kita perhatikan bahwa akhiran MAC address dari Ubuntu ialah 3A69. Kita bisa oke. Kemudian kita bisa melihat Ubuntu 2. Kita klik Ubuntu 2. Kemudian network adapter. Kemudian pilih advance. Dan ternyata MAC address-nya sudah beda. Kalau yang sebelumnya itu 3A69, nah sekarang ialah ABBA. Ini sudah beda. Kita bisa cek lagi pada Ubuntu 3. Kita pilih network adapter, kemudian advance, oke, MAC address-nya berbeda. Jadi ketiga Ubuntu kita memiliki MAC address yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke materi NAT adapter. Jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki 2 jenis. Jadi ada NAT biasa dan juga NAT network. Jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden interface host OS yang berbeda. Maka secara default itu virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung. Kemudian jika NAT network dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa terhubung ke host OS. Tapi jika ke internet, tentu saja bisa, karena ini NAT. Nah, itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware yang sebelumnya itu hidden interface, di VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8, yang dimana nanti antara virtual machine kita itu pasti bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu host OS kita juga bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Kita bisa lihat pada VMware-nya. Jika teman-teman perhatikan bahwa kita menggunakan yang namanya NAT. Kita close dulu. Kita lihat pada VMware-nya. Klik edit, kemudian virtual network editor. Nah, di sini secara default itu ada yang namanya VMnet 8. Teman-teman bisa buka control panel, kemudian network and internet, lalu network and sharing center, lalu pilih change adapter setting. Perhatikan bahwa kita memiliki interface VMnet 8 di sini
kita bisa klik VMware-nya. Kemudian kita lihat details. Perhatikan bahwa kita memiliki IP 192.168.119.1. Jika di VMware itu tidak ada yang namanya NAT network. Dia hanya mempunyai satu, yaitu NAT, di mana IP yang akan kita dapat karena dia gabungan dari interface virtual machine dan interface laptop kita, itu nantinya IP-nya akan sama. Jika teman-teman lihat tadi, IP kita yaitu 192.168.119.1. Nah, ini adalah IP dari VMnet-nya. Untuk IP virtual machine-nya itu akan menjadi seperti ini. 192.168.119.1.x. X itu random. Kita lihat pada Ubuntu-nya. Teman-teman bisa nyalakan dulu. Kita bisa login terlebih dahulu. Lalu masukkan passwordnya. Kita bisa clear. Di sini kita bisa mengecek IP address-nya dengan komen IP address. Oke, perhatikan bahwa kita memiliki IP yaitu 192.168.119.131. Kemudian kita bisa cek yang Ubuntu 2-nya. Kita bisa login terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Kita clear dulu. Jika kita cek IP address-nya, di sini perhatikan bahwa IP-nya itu adalah 192.168.119.132. Kita cek pada Ubuntu 1. Oke, kedua VM memiliki IP yang berbeda. Kemudian kita akan coba ping Google. Ping google.com. Sekarang kita coba Ubuntu 1 untuk ping IP Ubuntu 2, yaitu ping 192.168.119.132. Perhatikan bahwa kita bisa terhubung ke Ubuntu 2. Sama halnya jika pada Ubuntu 2 kita lakukan ping ke IP Ubuntu 1. Itu pasti bisa. Kita cek ping 192.168.119.131. Nah, bisa. Sekarang kita coba ping dari virtual machine ke host OS, yaitu IP-nya 192.168.119.1. Kita coba ya, ping 192.168.119.1.
Oke, di sini tidak bisa karena pada host OS itu memiliki fitur yang namanya firewall. Jadi tidak akan bisa, maka jika teman-teman ingin coba, teman-teman harus menonaktifkan firewall-nya terlebih dahulu. Tetapi jika teman-teman ping dari host OS ke virtual machine, itu pasti bisa. Kita bisa buka command prompt. Di sini teman-teman bisa lakukan ping IP virtual machine. Misal Ubuntu satunya yaitu dengan ping 192.168.119.131. Oke, di sini bisa. Kemudian kita coba ping Ubuntu 2-nya. Ping 192.168.119.132. Oke, berhasil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bridge network. Nah, di sini pada bridge network itu kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita itu terhubung langsung ke WiFi. Kita bisa cek control panel, kemudian pilih network and internet, kemudian network and sharing center, dan pilih change adapter setting. Di sini teman-teman bisa klik WiFi dan pilih detail. Perhatikan sekarang bahwa kita memiliki IP 192.168.1.8. Teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Di sini teman-teman bisa pilih Ubuntu-nya terlebih dahulu. Untuk caranya, teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu, kemudian pilih setting, di sini teman-teman bisa pilih network adapter. Di sini terdapat yang namanya bridge network, tetapi di sini kita tidak bisa memilih yang bridge network. Untuk caranya, teman-teman bisa close terlebih dahulu, kemudian pilih edit, dan pilih virtual network editor. Di sini teman-teman bisa pilih change setting, lalu yes. Di sini terdapat VM-net 0 dengan tipe bridge network. Secara default, bridge-nya itu ke automatic. Di sini teman-teman bisa pilih. Jadi di sini saya akan menggunakan yang ini. Kita klik, kemudian apply. Lalu oke. Kemudian teman-teman bisa klik kanan lagi, kemudian setting, dan pilih yang namanya network adapter. Kemudian pilih bridge network, lalu oke. Sekarang teman-teman bisa login dulu, masukkan passwordnya.
Di sini teman-teman bisa reset dulu IP address-nya dengan komen sudo dh client -r ins33. Masukkan passwordnya. Kemudian teman-teman bisa add lagi IP address-nya dengan komen sudo dh client ins33. Kita coba dengan komen IP address. Kita sekarang memiliki IP yaitu 192.168.1.8. Nah, itu adalah NAT network. Selanjutnya, kita akan belajar tentang host only adapter. Jadi, konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan VM kita ke host OS. Jadi, fungsi host only adapter itu ialah agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Langsung saja kita coba. Kita buka control panel. Di sini terdapat dua VMware, di mana ada VMnet 8 dan juga VMnet 1. Untuk VMnet 8 itu khusus NAT, sedangkan untuk VMnet 1 itu untuk host only adapter. Jika kita lihat IP-nya di sini untuk host only adapternya ialah 192.168.91.1 dan otomatis pada virtual mesinnya kita itu akan mendapat IP 192.168.91.x. Jadi X itu random. Teman-teman bisa buka VMware-nya. Di sini teman-teman bisa buka edit. Kemudian pilih Virtual Network Editor. VMnet 1 itu digunakan untuk host only adapter dan VMnet 8 itu untuk NAT. Oke, langsung saja teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu-nya. Kemudian pilih setting. Lalu pilih network. Dan pilih host only adapter. Lalu oke. Di sini kita bisa login dulu. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa clear dulu. Kemudian teman-teman bisa rilis IP address-nya dulu dengan komen sudo dh client -r ins33, enter, lalu masukkan passwordnya. Kemudian teman-teman bisa komen lagi dengan komen sudo dh client ins33. Jika kita cek IP address-nya dengan komen IP address, sekarang
IP-nya berubah, yaitu IP-nya ialah 192.168.91.128. Kita bisa coba pada Ubuntu 2, klik kanan, lalu setting, lalu network adapter, dan ganti ke host only adapter, lalu oke. Kemudian kita bisa login terlebih dahulu, masukkan passwordnya. Di sini teman-teman bisa lakukan seperti sebelumnya. Kita bisa rilis dulu IP address-nya dengan komen sudo dh client -r ins33. Masukkan passwordnya. Kemudian bisa komen lagi sudo dh client ins33. Kita bisa cek IP address-nya. Oke, perhatikan bahwa sekarang Ubuntu 2 mendapatkan IP yaitu 192.168.91.129, dan nanti otomatis virtual machine kita itu bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tapi karena adanya firewall itu mungkin tidak akan bisa. Sekarang kita akan coba ping dari host OS-nya. Teman-teman bisa buka command prompt. Teman-teman bisa ping Ubuntu 1 atau Ubuntu 2. Sebagai contoh, saya ping IP Ubuntu 1 dulu, yaitu 192.168.91.128. Oke, bisa. Begitu pula pada Ubuntu 2, kita coba ping IP-nya itu 192.168.91.129. Perhatikan bahwa host OS kita bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 5 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.